Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kosi Raja Kos. Video hari ini saya akan membahas tentang kos bulanan sama kos harian lagi ya. Lebih ribet mana, keribetannya seperti apa, nanti saya akan ceritakan. Silahkan simak videonya ya sampai selesai. Nah, teman-teman, kalau kos harian sama kos bulanan, kalau dibandingin, kalau okupansinya sama-sama 80% misalnya ya, sudah dipastikan kan kalau yang kos harian itu kan lebih untung. Saya sih pernah bahas sih sekilas videonya, silakan teman-teman cari di playlist. Nah, kalau kos harian itu, kita kan jual harian itu diecer ya. Jadi, kalau bulanannya misalnya harganya 2 juta, kita bisa jual harian itu, kalau saya nentuin jual harian itu 10% dari harga bulanan. Jadi kalau anggap kos saya harganya sebulan 2 juta, maka saya jual hariannya 200.000. Itu sebelum pandemi ya. Nah, kalau setelah pandemi kita nggak ngomong karena ya ini karena kejadian luar biasa lah ya. Jadi okupansi hariannya pun sekarang masih jeblok. Kita nggak bahas masalah pandemi. Kita bahas sebelum pandemi dan setelah pandemi ini ya, semoga bisa segera normal. Nah, harian itu 10% dari harga bulanan ya. Itu acuan saya. Kalau teman-teman punya acuan sendiri, monggo silahkan. Mungkin bisa sharing juga di kolom komentar, nggak apa-apa, supaya kita semakin kaya ya wawasannya dan pengetahuannya gitu. Nah, terus yang jadi masalah di kos harian adalah yang pertama adalah SDM ya. Kalau kos bulanan kita cukup punya satu, penjaga kos itu cuma punya satu. Sedangkan kalau kos harian kita punya itu minimal 3. Kenapa 3? Karena dibagi shift. Karena kalau namanya kos harian itu kita harus buka 24 jam ya. Misalnya kita di OTA atau di Traveloka gitu, kita ada bookingan masuk jam 12 malam ya, jam 12 malam kan kita harus terima tamunya, jam 2 pagi pun kita harus terima. Nah, kalau nggak ada yang jaga, penjaganya cuma satu, dia tidur, nah itu kan repot. Makanya SDM itu lebih rumit ya kalau di yang kos harian, karena itu udah kayak semi hotel gitu ya. Oke, yang 3 tadi itu pembagiannya apa aja? Yang 3 tadi. Yang 3 tadi itu pembagiannya shift paginya itu 2, shift malamnya itu 1. Kenapa shift malam 1? Karena dianggap kalau udah di atas jam 12 malam itu kan biasanya ini ya, jarang lah orang check-in tuh jarang. Biasanya kan orang check-in kan ya antara jam 2 siang sampai jam 12 malam itu mungkin masih oke gitu. Nah, makanya kenapa yang shift pagi itu kita punya 2 orang. Ini saya anggap kamarnya itu sekitar 20-an lah ya, antara 20, 25 itu 3 orang masih bisa cover. Nah, 2 orang ini yang kerjaannya yang satu pasti harus salah satu standby di resepsionis ya. Di resepsion itu harus ada 1 orang. Jadi kalau ada orang mau showing, ada orang datang mau check-in segala macam kan harus ada yang ngurusin. Nah, yang satu lagi dia ngerapiin kamar, bersih-bersih kamar, mempersiapkan kamar, kalau ada yang check out dirapi-rapiin lagi, dibersihin supaya kalau ada yang mau check in masuk itu udah siap kamarnya. Nah, ini kalau 2 orang ini mau diirit jadi 1, bayangin aja teman-teman kalau misalnya pas rame ya. Ya mungkin kalau pas sepi sih mungkin lama dikit mau check in itu masih oke, tapi kalau pas rame misalnya yang check out bareng-bareng, yang mau check in bareng-bareng. Nah, kalau 1 orang ini yang ngerjain, dia bersihinnya aja udah setengah mati, dia harus jaga depan juga, jaga reception. Ya menurut saya ya akhirnya jadi kerjaannya terbengkelai dan akhirnya nanti pelayanan nggak memuaskan. Jadi proses check in, check out tuh jadi lama. Jadi perlu 2 orang. Nah, nanti kalau yang pagi sampai malam sudah selesai, baru nanti yang malam diteruskan cukup dengan 1 orang aja. Karena dianggap kan yang kamar-kamar yang check out, kan kalau misalnya harian ya, kos harian atau hotel itu kan check out kan maksimal jam 12 malam. Jam 12 siang. Setelah check out jam 12 siang kan mulai dibersihin dan disiapin lagi kamarnya, itu kan sekitar sore itu kan sebenarnya udah siap semua gitu. Jadi udah nggak perlu lagi ada yang bersih-bersih lagi.
Kecuali kalau teman-teman jual jam-jaman ya. Kalau jual short time, mungkin setiap saat itu harus punya dua-dua tuh di tiap shift gitu. Tapi kalau misalnya kos harian yang cuma 20-25 kamar, ya cukup satu orang aja di waktu malam itu, karena dia lebih banyak dia akan berjaga di reception aja untuk menerima tamu showing atau tamu mau check-in gitu. Nah, itu masih dibahas, baru bahas tentang SDM-nya ya. Karena menurut saya kalau kos harian itu yang paling besar perbedaan signifikannya itu adalah untuk manajemen SDM-nya. Karena manajemen SDM yang di kos bulanan itu sangat simple, dan yang di harian itu yang mungkin agak sedikit rumit. Jadi teman-teman, di sini saya bahas itu dulu aja lah ya, yang SDM dulu aja. Sisanya di luar SDM biasanya operational expense-nya itu yang lebih besar, karena pergantian linen, spray segala macam itu kan lebih sering daripada kalau di kos bulanan gitu. Cuma memang kalau yang perbedaan OPEX yang signifikan itu memang di SDM, karena SDM-nya itu membutuhkan beberapa kali lipat lebih banyak daripada yang kos bulanan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja videonya. Nanti akan saya bahas lagi di video-video berikutnya. Kos harian, kos bulanan, suka dukanya apa aja, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.